Halo anak-anak, kembali lagi dengan Bu Ayu Tri di video pembelajaran fisika kelas 10 atau kelas 1. Oke anak-anak, semoga kita selalu sehat ya. Nah, untuk video pembelajaran kali ini kita kembali membahas mengenai gerak melingkar dan penerapannya. Oke, sebelumnya tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan pembelajaran daring menggunakan aplikasi Google Classroom, siswa diharapkan mampu menjelaskan, mendeskripsikan, menyebutkan, dan menjabarkan materi tentang besaran-besaran gerak melingkar beraturan, dan percepatan sentripetal dengan sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Oke, anak-anak, setelah kita membahas tujuan pembelajaran kita kali ini, dipersiapkan buku kalian. Ya, kita membahas mengenai gerak melingkar beraturan. Nah, nanti akan Ibu selipkan sedikit mengenai GMB. Kita fokusnya membahas mengenai GMB atau gerak melingkar beraturan, dan nanti sedikit Ibu jelaskan mengenai konsep dari GMBB atau gerak melingkar berubah beraturan. Baik anak-anak, sebelumnya kita kembali mengingat mengenai pengertian apa sih sebenarnya gerak melingkar beraturan atau GMBB itu. Ya, di video pembelajaran kita yang lalu kita sudah membahas mengenai pengertian dari GMB, di mana GMB itu merupakan gerak melingkar dengan kecepatan sudut atau omeganya konstan atau tetap. Dan untuk GMBB atau gerak melingkar berubah beraturan merupakan gerak melingkar dengan kecepatan sudut atau omeganya berubah beraturan, atau percepatan sudut atau alpanya itu, A-nya itu konstan atau tetap. Baik anak-anak, kita lanjut untuk perumusan dalam GMB dan GMBB. Ya, di video pembelajaran yang lalu kita pernah membahas mengenai GLB dan GLBB. Ya, jadi konsep GLB yaitu yang pertama, untuk mencari jarak tempuh atau S itu kan dirumuskan dengan kecepatan dikali T, waktu tempuhnya. Ya kan anak-anak ya, sudah pernah kita bahas. Nah, kalau untuk di GMB, perumusannya adalah theta atau posisi sudut sama dengan kecepatan sudut dikali waktu tempuh. Ya, jadi untuk konsepnya hampir mirip anak-anak ya dengan GLB. Nah, kemudian di mana untuk theta itu posisi sudut, kemudian omeganya itu kecepatan sudut, T-nya itu waktu tempuh. Ya, jadi itu konsep dari GMB. Kemudian kita lanjut mengenai perumusan dari GMBB. Nah, di gerak lurus berubah beraturan kita sudah pernah membahas mengenai 3 perumusan dalam GLBB. Nah, dalam GMBB pun ada 3 perumusan. Ya, jadi untuk di GLBB untuk mencari S atau jarak tempuhnya itu dirumuskan dengan V0T plus minus setengah dikali A dikali T kuadrat. Nah, dalam GMBB untuk mencari theta atau posisi sudut itu dirumuskan dengan omega 0 T. Ya, jadi omega 0 dikali T plus minus setengah dikali alfa dikali T kuadrat. Ya, jadi A-nya itu percepatan sudutnya ya. Kemudian untuk di konsep kedua, untuk GLBB mencari VT atau kecepatan linier atau kecepatan sudutnya, kecepatannya sama dengan V0 plus minus
dikali A dikali T. Nah, kalau dalam GMBB kita mencari omega T atau kecepatan sudut sama dengan omega 0 plus minus A dikali T. Ya, mirip anak-anak ya. Nah, kemudian untuk perumusan yang ketiga dalam GLBB itu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 dikali A dikali S. Nah, kalau dalam GMBB mencari omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat plus minus 2 dikali A dikali theta atau posisi sudut. Ya, jadi mirip anak-anak ya. Jadi inilah perumusan untuk GMB dan GMBB. Ini konsep sederhana kita dalam video ini untuk membahas GMB dan GMBB. Ya, jadi untuk keterangannya S itu jarak tempuh, satuannya meter. Kemudian V itu kecepatan linier, satuannya meter per second kuadrat. A itu percepatan linier, satuannya meter per second kuadrat. Theta itu posisi sudut, satuannya rad. Kemudian omega itu kecepatan sudut, satuannya rad per second. Kemudian A itu percepatan sudut, di mana satuannya rad per second kuadrat. Dan T itu adalah waktu tempuh, satuannya second atau detik. Baik anak-anak, agar lebih mudah memahami mengenai perumusan tentang GMB dan GMBB, Ibu berikan contoh soal. Oke, contoh soal yang pertama. Sebuah benda melakukan gerak melingkar beraturan dengan kecepatan sudut 240 rpm. Jika jari-jari lingkaran 10 cm dan benda telah menempuh waktu 4 second, maka hitunglah kecepatan linier benda dan kecepatan sudutnya. Baik anak-anak, kita bahas ya. Baik anak-anak, kita lanjut untuk pembahasan soal yang tadi ya, yang nomor 1. Ya, jadi diketahuinya itu omega, ya, W-nya itu 240 rpm. Ya, arti dari rpm ini, rpm itu adalah rotasi, P-nya itu per, M-nya itu menit. Ya, kemudian untuk R atau jari-jari bisa juga kalian buat R besar ya, sama aja. Ya, jadi ini kalian ubah menjadi meter sehingga didapatkan 0,1 meter untuk R-nya. Kemudian T atau waktunya itu dalam waktu 4 second. Ya, dari soal kalian disuruh menyelesaikan atau mencari UW. Ya, jadi UW-nya itu kalian disuruh mencari atau kecepatan sudut, kemudian V-nya itu atau kecepatan linier. Kita bahas anak-anak ya. Jawab. Ya, sebenarnya untuk RPM sendiri itu sudah diketahui anak-anak ya. Untuk RPM sendiri sebenarnya kalian sudah tahu untuk omeganya itu ya, W-nya ini kalian sudah tahu. Yang A yang ditanyakan W sebenarnya sudah ada nilainya, cuman dia masih dalam bentuk RPM atau rotasi per meter. Kalian disuruh merubah ke dalam satuan SI, yaitu pi dalam bentuk rad per second ya, sehingga kita bisa cari di mana W sama dengan, kalau W itu kan rumusnya V per R anak-anak ya. Nah, cuma nilai W ini kan sudah diketahui 240 rpm. Kita rubah ya, sehingga W sama dengan 240 rpm. Ingat, rpm ini rotasi per menit, sehingga 240 dikali satu rotasi itu atau satu putaran itu sama dengan 2 pi per menit. Satu menitnya kan 60 second ya. Ya, jadi 60 S, sehingga kalian bisa sederhanakan ini mendapatkan 4, sehingga hasilnya 8 pi dikali ya 8 pi per second. Ya, ini adalah satuan dalam SI. Satuan
peraturan dalam SI. Oke anak-anak, sebelum lanjut ke poin B, sedikit ibu jelaskan anak-anak ya. Seandainya nanti kalian menemui soal disuruh mencari nilai dari W atau omega atau kecepatan sudut dengan disuruh menghitung misalnya disuruh menghitung W, omega sudutnya itu bukan anak-anak ya. Jadi seandainya kalian nanti menemui W itu nilainya bukan RPM tapi nilainya itu 8pi rad per second, kalian tinggal masukkan aja nilai itu. Jadi kalian tidak perlu rubah lagi ya. Kalau RPM kalian rubah menjadi rad per second, tapi kalau sudah dalam rad per second kalian tidak perlu rubah lagi ya. Paham anak-anak ya? Mudah-mudahan paham. Kemudian poin B, yang ditanya V atau kecepatan sudut, dimana rumus dari V sama dengan omega dikali R. Nah ini yang ibu maksud ya. Jadi omeganya ini kalau dia sudah diketahui nilainya sekian, satuannya rad per second, itu kalian tidak perlu rubah lagi. Tapi kalau dia masih RPM, kalian harus rubah dalam bentuk seperti ini. Itu maksudnya ibu tadi anak-anak ya. Ya karena sudah dapat nilai W itu 8pi, kemudian nilai R itu adalah 0,1, maka didapatkan hasil 8 dikali 0,1 adalah 0,8. Satuannya pi, satuannya kecepatan. Ingat pi-nya masih ya, ini masih di bawah pi-nya. Satuannya meter per second. Ya. Jadi itu nilai dari omega dan V. Nah, kalau seandainya kalian mau mencari nilai omega ini dengan menggunakan rumus ini bisa juga. Kan V-nya sudah diketahui ya, 0,8, R-nya 0,1 dibagi, apakah sama nanti hasilnya seperti ini. 0,8 dibagi 0,1, 8. Ya sama hasilnya ya, 8pi rad per second. Sama saja hasilnya anak-anak ya. Ya ini pembahasannya untuk soalnya tadi. Baik anak-anak, setelah tadi ibu paparkan penjelasan mengenai gerak melingkar beraturan beserta pembahasan contoh soalnya, sekarang silahkan anak-anak kerjakan satu soal yang ibu berikan. Ya, soalnya adalah baling-baling helikopter berputar melingkar beraturan dengan kecepatan sudut sebesar 600 rpm. Jika jari-jari baling-baling tersebut 2 meter, hitunglah A. kecepatan sudut baling-baling, di mana di sini yang diminta adalah dalam satuan SI. Ya, jadi kalian rubah RPM itu menjadi dalam satuan SI. Kemudian yang B, kecepatan linier di tepi baling-baling. Baik anak-anak, seperti contoh soal yang sudah ada, silahkan kalian selesaikan soal ini. Ya, jadi untuk yang poin A, yaitu tentang kecepatan sudut baling-baling, itu di soal kan sudah diketahui nilainya 600 rpm. Anak-anak silahkan rubah satuan rpm itu dalam bentuk SI. Sama persis seperti contoh soal yang sudah ibu berikan. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita kali ini. Untuk soal latihan, seperti biasa kalian buat pada buku latihan atau buku catatan kalian, kemudian kalian foto dan hasilnya kalian kirim melalui WA atau ke WA ibu. Ibu tunggu anak-anak ya. Terima kasih anak-anak, selamat belajar.